Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa channel Ilmu Waris yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembahasan syarah matan Rohbiyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang babul jad wal ikhwa. Ini tentang bab waris ketika kakek bersama saudara. Kita akan membahas bait 101 sampai dengan 114. Kita langsung saja masuk ke pembahasan isi daripada matan Rohbiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bait 101 wa nabtadil ana bima aradna fil jaddi wal ikhwati iz wa'adna. Sekarang kami akan memulai pembahasan yang kami inginkan, yaitu tentang kakek dan saudara, karena kami telah menjanjikan. Fa'alki nahwa ma aqulus sam'ah wajma' hawashil kalimati jam'ah. Maka dengarkanlah dengan seksama uraian yang akan aku sampaikan, dan himpunlah kata per kata secara lengkap. Kita akan membahas tentang babul jad wal ikhwa. Kita buat dulu penjelasan dari isi bait dari bait tadi ya. Jadi ketika kita membahas tentang babul jad wal ikhwa, maka secara garis besar pembahasan kakek bersama saudara itu terjadi ketika dalam pembagian harta waris ya. Ahli waris yang ada itu tentu saja anak laki-laki dan cucu laki-laki di sini sudah meninggal. Kemudian posisinya di sini bapak juga kita anggap nanti sudah meninggal ya. Ketika bapak sudah meninggal, maka bapak yang sudah meninggal ini itu digantikan oleh posisinya kakek. Nah, pada posisi ini terdapat dua pendapat. Terdapat dua pendapat, yaitu pertama mazhab Hanafi ya, mazhab Hanafi dalam kalangan mazhab, di kalangan sahabat pendapat ini dikemukakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian juga sahabat Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Umar maupun sahabat yang lainnya ya. Nah, kemudian yang kedua pendapat yang berikutnya adalah pendapat dari Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali, mazhab ya. Dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, dan pendapat ini diusung oleh pendapat sahabat ya, misalnya pendapat Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Nah, seperti apa perbedaan pendapatnya? Yang pertama dalam mazhab Hanafi ya. Jadi ketika anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki ini sudah wafat, lalu kemudian bapak juga sudah wafat atau ayah juga sudah wafat, maka posisinya ada kakek, kemudian ada saudara. Ya, saudara, kemudian ada hawashi yang lainnya. Ya, ada anak laki-laki, kemudian ada paman, dan ada anak laki-laki paman. Maka pada posisi ini dalam mazhab Hanafi berpendapat bahwa ketika bapak sudah meninggal, maka kakek itu menggantikan posisi bapak, di mana dia akan menghalangi ya, atau menghijab semua hawashi, yaitu semua saudara, paman berikut keturunannya mereka. Jadi yang ada itu hanyalah ahli waris dari kalangan usul dan juga dari kalangan furu ya. Di luar ini semuanya terhalang dari mendapatkan harta waris. Nah, adapun pendapat dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali itu berpendapat bahwa ketika bapak sudah meninggal, maka kakek ini menghalangi semua hawashi kecuali sisa dua saja yang tidak terhalang, yaitu saudara kandung, baik yang laki-laki maupun perempuan, dan saudara sebapak,
laki-laki maupun perempuan. Adapun yang lainnya itu terhalang dari mendapatkan harta waris. Kemudian bait berikutnya 103, wa'lam bi annal jadda zu ahwali umbika anhunna 'alat tawali. Ketahuilah bahwa kakek itu mempunyai beberapa keadaan. Akan aku uraikan tentangnya kepadamu secara urut. Yuqasimul ikhwata fihinna iza lam ya'udil qasmu alaihi bil aza. Kedudukan kakek dianggap sama dengan kedudukan saudara jika cara pembagian ini diyakini tidak merugikan kakek. Fatarotan ya'khuzu sulusan kamilan ingkana bil kismati anhu nazilan. Terkadang kakek itu mendapatkan sepertiga utuh. Jika dengan muqasamah dianggap kurang menguntungkan bagi kakek. Illam yakun hunaka zu sihami fafta' bi'idahi anistifhami. Jika tidak ada ahli waris yang termasuk pemilik saham, yakni ashabul furud, ya, maka terimalah penjelasanku ini tanpa bertanya-tanya lagi. Watarotan ya'khuzu sulsal baqi ba'da zawil furudi wal arzaki. Dan terkadang kakek itu mengambil sepertiga sisanya setelah diambil untuk ashabul furud serta pelunasan utang dan wasiat. Haza iza ma kanatil muqasamah tangkusuhu an zaka bil muzahamah. Nah, cara ini ditempuh apabila pembagian dengan muqasamah mengurangi bagian kakek dari sepertiga sisa karena banyaknya saudara. Watarotan ya'khuzu sudasal mali walaysa anhu nazilan bihali. Dan terkadang kakek mengambil bagian 1/6 dari harta waris dan bagiannya tidak boleh kurang dari angka ini dalam kondisi apapun. Nah, berarti kita akan membahas mazhab Syafi'i tentunya, Maliki dan Hambali pada pembahasan jadwal ikhwah. Kenapa? Karena dalam mazhab Hanafi, karena kakek sudah menghalangi seluruh hawashi termasuk saudara, maka tidak ada pembahasan babul jadwal ikhwah dalam mazhab Hanafi. Ya. Oke, baik. Pembahasan tentang kakek bersama saudara itu kita bisa bagi dalam 2 kelompok besar. Yaitu apa? Yang pertama, ketika ada seorang yang meninggal, ya, ahli warisnya itu suami, kemudian ada ashabul furudnya yang lain, kemudian ditambah kakek, lalu ditambah saudara. Nah, kondisinya yang pertama adalah tanpa ashabul furud. Berarti ashabul furud yang lainnya tidak ada, ya. Nenek, ibu, kemudian anak perempuan, cucu perempuan, maupun suami istri. Ini tidak ada karena mereka ini semua adalah ashabul furud. Jadi posisinya itu begini. Jadi tinggal kakek dan saudara, baik kandung maupun sebapak, laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua, kondisinya adalah kakek bersama saudara ini, selain mereka berdua, ya, kakek dan saudara, baik kandung maupun sebapak, itu ada ashabul furud yang lain. Jadi baik suami istri, kemudian anak perempuan, cucu perempuan, baik maupun ibu dan nenek. Intinya salah satu di antara mereka ini ada bersama kakek dan saudara. Nah, ini dikatakan kakek dan saudara bersama ashabul furud. Yang pertama, ketika tanpa ashabul furud, ya. Jadi hanya ada ketika mayat meninggal, ahli warisnya cuma kakek ditambah saudara kandung laki-laki yang maupun perempuan dan saudara sebapak, ya. Nah, bagaimana cara penyelesaian warisnya? Pada kondisi ini, kakek itu memilih kondisi terbaik. Apa kondisi terbaik di antara 2 kondisi, ya. Yang pertama itu adalah muqasamah. Apa itu muqasamah? Ya, muqasamah itu adalah bagian kakek itu dianggap seolah-olah kakek ini seperti saudara laki-laki, ya, sehingga
dalam pembagian warisnya kakek itu mendapatkan 2 bagian karena dia laki-laki ya. Kemudian yang perempuan, saudara perempuan itu mendapatkan 1 bagian. Itu dikatakan kakek itu menempati posisi mukosama. Nah, kita pilih kondisi yang terbaik nih antara mukosama atau sepertiga harta. Gimana contohnya? Contohnya misalnya ya. Jadi ada seorang mayit meninggal dunia ya. Kemudian hartanya kita anggaplah misalnya 700 dinar. Kemudian ahli warisnya itu adalah kakeknya, kemudian ada saudara kandung laki-laki 2 orang, dan ada saudara kandung perempuan 1 orang. Nah, bagaimana pembagian harta warisnya? Caranya adalah kita buat simulasi. Ya, simulasi. Pertama simulasinya adalah kita posisikan kakek dulu seperti saudara. Ya, kita sebut sebagai mukosama. Nah, kalau seperti saudara kandung laki-laki, berarti yang laki-laki dapat 2, ya, semua yang laki-laki dapat 2, kemudian yang perempuan dapat 1. Ya, karena kan lizzakari mislu hazil unsayain. Jadi laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian. Nah, tinggal dijumlahkan saja ya. 2 tambah 1 jadi 7 totalnya. Nah, kalau seperti ini kita hitung, berarti kakek itu mendapatkan 2/7 dari total harta. Kalau hartanya 700 berarti kakek dapat 200. Nah, jadi kalau mukosama kakek dapat 200 dinar. Kemudian kita bandingkan dengan kalau kakek dapat sepertiga harta. Kalau sepertiga harta, ternyata kakek dapat sepertiga dikali 700. Dapatnya 233,33 dinar. Nah, kita lihat mana yang lebih besar nih. Ternyata yang lebih besar adalah sepertiga harta. Maka kakek mengambil yang sepertiga harta. Nah, sisanya tinggal dikurangkan aja 700 dikurang 233,33. Sisanya itulah kemudian baru dibagikan kepada saudara yang lainnya ya. Saudara kandung dan laki-laki dan perempuan mereka berbagi 2/1 ya. Nah, itu ya tanpa ashabul furud. Nah, jadi kapankah kakek itu sebaiknya mengambil mukosama dan kapan sebaiknya mengambil sepertiga daripada harta waris ya. Jadi ini sudah dihitung ya, dan sudah dibuat rumusannya bahwa jadi ada kondisi di mana baik mukosama dan sepertiga harta itu nilainya sama ketika kakek bersama 4 bagian yang lain. Jadi untuk membuat pilihan kakek ini sebaiknya mengambil mukosama atau sepertiga harta ya. Maka caranya itu adalah kita lihat bagian saudara. Caranya begitu ya. Jadi tadi kan disebutkan bagian kakek itu seperti saudara laki-laki. Kalau saudara laki-laki berarti kakek itu 2 bagian. Nah, kita tinggal lihat berapa bagian selain kakek. Kalau bagian selain kakek itu totalnya 4 bagian. Nah, dari mana dapat 4 bagian? Kita lihat aja. Kalau ada 1 laki-laki, berarti 1 laki-laki 2 bagian. Kalau jumlahnya 2 laki-laki, berarti tinggal kali 2. Berarti totalnya adalah 4. Maka kalau misalnya jumlahnya masih kurang dari 4 bagian, nah 4 bagian itu berapa? Misalnya ada 1 laki-laki ditambah 1 perempuan, ya berarti cuma 3 kan? Karena laki-laki itu 2, perempuan 1, berarti 2 tambah 1 masih 3. Nah, kalau pada posisi ini berarti bagian saudara itu masih kurang dari 4. Pada posisi ini maka yang terbaik itu bagi kakek adalah mukosamah. Kalau pada kondisi kedua, kalau bagian saudara itu ternyata jumlahnya pas 4 bagian, misalnya ada kakek kemudian 2 orang saudara kandung misalnya. Jadi kakek itu 2 saudara kandung laki-laki. Maka kakek dapat 2 ya. Kemudian saudara kandung laki-laki itu masing-masing 2, berarti 2 kali 2 4. Nah, kalau bagian saudara itu 4 bagian, pada kondisi seperti ini mukosama maupun sepertiga harta itu sama saja hasilnya. Sama-sama sepertiga. Nah, kemudian kalau kemudian bagian selain kakek yaitu saudara itu lebih daripada 4 bagian, ya, katakanlah ada 5 orang laki-laki, saudara laki-laki, berarti kan 5 kali 2, itu berarti 10.
maka 10 itu sudah lebih besar daripada 4 bagian. Maka pada kondisi ini kakek mendapatkan 1/3 harta. Ya. Nah ini panduannya. Kemudian yang kedua, kondisinya adalah ketika kakek itu bersama ashabul furud. Ya. Nah, cara pembagian harta warisnya adalah, ini posisinya seperti ini ya. Jadi ada mayit, kemudian dia ada kakek dan saudara, kemudian ada ashabul furud yang lainnya. Maka cara pembagian warisnya adalah diberikan dulu bagian ashabul furud. Nah, itu dulu pertama. Kemudian selanjutnya diberikan bagian kakek. Kalau masih ada sisa, maka diberikan kepada saudara baik kandung maupun sebapak ya atau sebapak. Nah, gitu caranya. Nah, kita langsung masuk ke contoh saja untuk supaya memudahkan. Nah, sebelum masuk ke contoh kita pahami dulu kaidahnya. Kaidahnya gimana? Jadi jika setelah diberikan kepada ashabul furud, sisanya hanya 1/6 harta atau kurang, maka kakek itu mendapatkan 1/6 dan saudara tidak mendapatkan bagian harta waris. Nah, ini kaidah yang pertama. Kemudian berikutnya, jika setelah diberikan kepada ashabul furud, sisanya itu lebih daripada 1/6 harta, maka kakek mengambil bagian terbesar dari kondisi berikut. Nah, apa itu? Yang pertama, muqasamah. Muqasamah itu apa? Sama kayak tadi, ya. Yaitu memposisikan kakek itu seolah-olah seperti saudara laki-laki. Ya, dan dia dapat 2 bagian. Nah, tinggal dilihat berarti saudara yang perempuan 1 bagian. Kemudian memilih ya yang terbesar, apakah muqasamah, 1/3 harta atau 1/6 harta. 1/3 sisa atau 1/6 harta. Jadi kita pilih di antara 3 ini kondisi yang terbaik untuk kakek. Muqasamah, 1/3 sisa atau 1/6 harta. Contohnya ya, contoh kasus. Misalnya terjadi kasus waris, ada seorang meninggal istri ya. Ahli warisnya adalah suami, kemudian 2 orang anak perempuan, kemudian ada ibu dan kakek, lalu kemudian 1 orang saudara kandung perempuan. Nah, berarti cara bagi warisnya adalah suami ini mendapatkan 1/4. Ya. Kenapa dapat 1/4? Karena ada anak ya, ada furu. Kemudian anak perempuannya ada 2 orang. Anak perempuan ini kalau 1 orang dapat setengah, kalau lebih dari 1 orang dapat 2/3. Lalu ibu itu porsi warisnya ada 2. Bisa dapat 1/3, bisa dapat 1/6. Nah, dapat 1/6 kalau ada furu'nya nih. Ada furu'nya nih, ada anak. Kalau tidak punya anak, ya tidak ada anak atau cucu yang hidup, atau jumlah saudara itu lebih dari 1, maka ibu dapat 1/6. Ya, jadi kalau ada anak, ya ada anak itu, atau jumlah saudara lebih dari 1, ibu dapat 1/6. Nah, kondisi sekarang ini kita lihat anak perempuannya lebih dari 1, ada anak perempuan, maka ibu dapat 1/6. Nah, tadi kaidahnya disebutkan kalau ada ashabul furud, kita berikan dulu untuk ashabul furud. Nanti sisanya baru untuk kakek dan saudara. Nah, kita lihat. Ternyata setelah kita masukkan sebagai saham, ya 12 kali 1/4 ini dapat 3. 12 kali 2/3 dapat 8, dan seterusnya juga kali 1/6 dapat 2. Kita jumlahkan, ternyata totalnya adalah 13. Sehingga pada kondisi ini, kakek maupun saudara itu sudah tidak dapat, tinggal 0 hasilnya. Maka penyelesaiannya adalah, karena tidak ada sisa untuk kakek, maka penyelesaiannya adalah kakek mengambil bagian asli yaitu 1/6. Kemudian saudara kandung itu tidak dapat harta. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Kakek kita berikan 1/6 yang ini, lalu kemudian dijumlahkan ya sama kayak tadi. Nah, totalnya adalah 15. Maka selanjutnya diselesaikan dengan cara aul ya. Jadi cara aul itu di mana jumlah KPK lebih kecil daripada total saham. Kasus kedua ya. Kasus kedua misalnya terjadi kasus waris, ahli warisnya adalah ibu, kemudian kakek dan saudara kandung perempuan 2 orang. Tadi kaidahnya diberikan dulu untuk ashabul furud ya, 1/6. Kemudian 1/6 ini berarti 1/6 lalu sisanya untuk kakek dan saudara. Nah, 1/6 berarti kita hitung KPK-nya 6, jadi 6 kali 6 1. Kemudian sisanya untuk kakek dan saudara. Nah, 5 ini ya, kalau kita bagi untuk kakek 2,
saudara kandung perempuan masing-masing satu-satu, hasilnya tidak habis ya. 5 ini tidak habis karena kakek 2, saudara kandung perempuan satu-satu, berarti cuma 4. Nah, sementara yang mau dibagi adalah 5. Nah, karena tidak bulat, maka cara penyelesaiannya kita lakukan tashi. Ya. Yaitu apa caranya? Caranya adalah kakek ini kan bagiannya 2. Nih, kakek bagiannya 2. Kemudian saudara kandung perempuan bagiannya 1. Bagian saudara kandung perempuan bagiannya 1. Nah, kita jumlahkan nih bagiannya masing-masing. 2 tambah 1 tambah 1 totalnya adalah 4. Nah, angka 4 ini kemudian angka 4 ini ya, kita kali dengan semua angka yang ada di sini ya. Angka ini kemudian semua angka yang ada di bawahnya ya. Jadi dikali 6 ini hasilnya 24. Jadi 6 kali 4 24, lalu kemudian 4 kali 1 ya. Jadi angka 4 ini kita kali dengan semua angka yang ada di bawah di sini. Ya. Jadi ini 4 kali 1 4, 4 kali 5 20. Nah, ketika angkanya sudah 20, maka sudah bisa dibagi ya. Jadi 2 bagian untuk kakek, 1 bagian untuk masing-masing perempuan ya. Jadi 10 5 5. Nah, dari sini kita bisa lihat totalnya 24, 4 untuk ibu, lalu kemudian 10 kakek, saudara kandung perempuan masing-masing 5. Nah, bagaimana pada kondisi di atas kita bisa melihat kalau kakek mengambil mukosama, maka jatah kakek adalah 10 ya. Nih 10 nih kalau kakek sebagai mukosama. Nah, kemudian jatah selain kakek itu adalah 24 dikurang 10. Dapat 14 ya. Kemudian kalau kakek mengambil jatah sepertiga sisa, ya, sepertiga sisa itu berarti sisanya adalah sisa itu adalah yang ini ya. Jadi ibu dulu, sisanya adalah 20. Berarti sisa sepertiga sisa itu adalah 20 dibagi 3. Maka kakek hanya mendapatkan 6,6 bagian. Berarti sebaiknya kakek itu mengambil mukosama ya. Kenapa kalau mukosama kakek dapat 10, kalau sepertiga sisa kakek mendapatkan 6,6 bagian. Kemudian kasus yang ketiga, contoh ya. Di kasus ketiga contohnya misalnya ahli warisnya ada ibu, kemudian kakek, kemudian ada saudara kandung laki-laki ada 4. Nah, pada kasus ini kita bisa lihat ibu dapat 1/6. Kenapa? Karena karena jumlah saudara ini lebih daripada 1 ya. Maka ibu dapat 1/6. 1/6 untuk ibu, kemudian sisanya untuk kakek dan saudara. Nah, 1/6 berarti KPK-nya 6. 6 kali 1/6 dapat 1. Sisanya untuk kakek dan saudara. Nah, 5 ini kalau kita bagikan untuk kakek juga tidak habis ya, tidak bulat. 5 ini 2 untuk kakek, 1 untuk saudara kandung perempuan, saudara kandung laki-laki, saudara kandung laki-laki, 2 berarti ini 1 2 3 4 5. 5 kali 2 sudah 10. Sementara yang mau dibagi 5, tidak habis ya. Maka caranya kita lakukan tashi seperti tadi ya. Jadi kita ini kan apa? Kakek ini kan 2 karena laki-laki. Saudara kandung laki-laki juga dapat 2, maka semua ini masing-masing mereka dapat 2. Jadi karena laki-laki semua, laki-laki saudara kandung laki-laki, kakek juga dipastikan laki-laki, tinggal dikalikan aja masing-masing 2, totalnya adalah 10. Nah, angka 10 ini kita kalikan semua dengan angka yang ada di sini. Ke bawah ya, ke bawah sini kita kalikan semua. Jadi 6 kali ya, 6 kali 10 dapat 60. 10 dikali 1 dapat 10, kemudian 10 kali 5 jadi 50. Nah, tinggal 50 ini dibagi rata di antara ini semua karena semuanya sama-sama laki-laki. Masing-masing dapat 10. Nah, pada kasus di atas kita kalau menggunakan mukosama, maka kakek mendapatkan 10 bagian. Kalau menggunakan sepertiga sisa, maka kakek mendapatkan 50 sisanya ya. Dibagi 3 dapat 16,66. Ya. Maka sebaiknya kakek mengambil sepertiga sisa. Ya, jadi kondisinya. Ketika pada kondisi ini kakek mengambil sepertiga sisa. Oke, baik kita lanjutkan isi matannya ya.
wa huwa ma'al inasi 'indal qasmi mislu akhin fi sahmihi wal hukmi. Bagian untuk kakek jika bersanding dengan saudara perempuan secara muqasamah seperti saudara laki-laki dalam sahamnya dan ketentuan hukumnya. Illa ma'al ummi fala yahjubuha bal sulusul mali laha yashabuha. Kecuali jika ada ibu. Karena saudara tidak menghalangi ibu, bahkan sepertiga harta waris menjadi bagian untuk ibu. Jadi penjelasannya seperti ini. Jadi jika kakek bersama saudara, ya perempuan, baik kandung ataupun sebapa, maka kakek itu diposisikan seperti saudara laki-laki, baik kandung ataupun sebapa. Nah, karena dia seperti saudara laki-laki, maka posisinya adalah laki-laki banding perempuan 2:1. Nah, contohnya begini ya. Ada kasus waris, ahli warisnya itu kakek, kemudian 2 saudara kandung perempuan. Maka berapa porsinya kakek? Dia 2, perempuan 1 masing-masing. Jadi 2:1, totalnya 4, maka kakek 2/4 harta waris, masing-masing yang lain dapat 1/4 harta waris. Nah, itu dia ya. Jadi ketika kakek itu bersama perempuan, dia diposisikan seperti saudara laki-laki. Jika kakek bersama seorang saudara perempuan, ya, kandung maupun sebapa, dan ada ibu, nah, meskipun kakek diposisikan seperti saudara laki-laki, kandung maupun sebapa, tetapi kakek tidak menghalangi porsi ibu, ya, dari 1/3 menjadi 1/6. Ibu tetap mendapatkan porsi waris 1/3. Contohnya ya, misalnya ada seorang laki-laki wafat, kemudian ahli warisnya adalah ibu, kemudian kakek dan saudara kandung perempuan. Nah, tadi disebutkan bahwa ibu, kemudian kakek ini seolah-olah seperti saudara kandung laki-laki, karena di sini saudara kandung perempuan. Nah, meskipun diposisikan seperti seolah-olah saudara kandung laki-laki, tetapi porsi ibu di sini tidak terganggu, yaitu tetap 1/3. Ya. Kenapa? Karena pada posisi ini, ibu itu kan porsi warisnya ketika tidak ada furu, maka dilihat jumlah saudara. Kalau saudara itu cuma 1 atau tidak ada, ibu 1/3. Kalau lebih dari 1, ibu 1/6. Nah, posisi ini, itu kita jangan keliru, jangan menghitung kakek ini seperti saudara pada perhitungan porsi daripada ibu. Ya. Jadi, fardnya ibu atau fardunya ibu itu tetap 1/3. Nah, itu yang dimaksud. Baru kemudian sisanya untuk kakek dan saudara kandung perempuan. Ya. Jadi kalau seperti ini, maka ibu mendapatkan 1/3 harta, sisanya baru untuk kakek ya, dan saudara kandung perempuan, di mana mereka berbagi 2:1. Ya. Jadi karena 2:1 berarti 2/3-nya untuk kakek dan 1/3-nya untuk saudara kandung perempuan. Kemudian baik berikutnya, wahsub banil abi ladal a'dadi warfut banil ummi ma'al ajdadi. Perhitungkanlah anak-anaknya bapak, yaitu saudara kandung maupun saudara sebapa, ketika jumlahnya berbilang, dan gugurkanlah anak-anak ibu, yaitu saudara seibu dengan adanya kakek. Wahkum alal ikhwati ba'dal addi hukmaka fihim indal faqdil jaddi. Tetapkanlah bagian untuk saudara setelah perhitungan, sebagaimana engkau menetapkan untuk saudara kandung ketika tidak ada kakek. Waskit banil ikhwati bil ajdadi hukman bi adlin zahiril irsyadi. Dan gugurkanlah anak-anak saudara, yaitu keponakan karena ada kakek, ketetapannya adil dan jelas petunjuknya. Ya, tadi disebutkan bahwa ketika ada kakek bersama saudara, yang digugurkan itu adalah keponakan, kemudian termasuk saudara seibu. Dan itu sudah kita bahas tadi yang sebelumnya ya, bahwa ketika ada kakek bersama saudara, yang mendapatkan harta waris itu hanya kakek dan saudara kandung maupun saudara sebapa. Adapun hawashi yang lain, yaitu keponakan, kemudian saudara seibu, termasuk paman dan
sepupu itu terhalang dari mendapatkan harta waris. Nah, sekarang bagaimana pembagian harta waris kalau kakek itu ada bersama saudara kandung bersamaan dengan saudara sebapak? Tadi kita bahas adalah hanyalah kakek bersama salah satu saja, bersama saudara kandung saja atau saudara sebapak saja. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau dua-duanya itu ada? Ya, jadi kakek ada bersama saudara kandung dan juga bersama saudara sebapak. Kami buatkan logika atau memudahkan ya dalam bentuk bagan ya. Jadi pertama kakek itu bisa bersama ashabul furud, bersama saudara kandung dan sebapak, dan juga bisa tidak bersama ashabul furud. Jadi kalau terjadi kasus pewarisan di mana ahli warisnya itu ada kakek, kemudian ada saudara kandung, ada saudara sebapak. Kemudian dia bersama ashabul furud, maka cara perhitungan warisnya adalah saudara sebapak itu dihitung. Ya, kita anggap ada. Dihitung. Kemudian jika sisa setelah ashabul furudnya lebih dari 1/4 harta, ya, maka bagian saudara sebapak itu muaddah namanya. Muaddah itu dihitung, tapi dia hanya dihitung saja, nantinya terhalang dengan adanya saudara kandung. Maka pada posisi ini bagian kakek adalah mengambil bagian terbaik. Ya, apakah mukosama sepertiga sisa atau 1/6 harta. Kemudian masih bersama ashabul furud, bagian daripada saudara sebapak itu bisa juga tidak perlu dihitung, yaitu ghairu muaddah. Itu kapan? Ketika saudara sebapak tidak dihitung jika sisa setelah ashabul furud itu sama atau kurang dari 1/4 harta. Maka pada kondisi ini kaidahnya yang berlaku adalah jika setelah pembagian untuk ashabul furud sisa hanya 1/6 atau kurang, maka kakek mengambil 1/6 dan saudara tidak mendapatkan bagian warisnya. Nah, jika setelah pembagian ashabul furud itu lebih dari 1/6, sisanya itu lebih dari 1/6, maka kakek itu mengambil bagian yang terbaik atau terbesar dari 3 kondisi. Apakah mukosama, 1/3 sisa, atau 1/6 harta. Itu yang kalau dia bersama ashabul furud. Nah, kalau tidak bersama ashabul furud, ya, saudara sebapak itu bisa saja bagiannya itu dihitung jika jumlah bagian saudara kandung itu kurang dari mislail jad, yaitu kurang dari 4 bagian. Maka bagian saudara sebapak itu dihitung. Ya. Sebaliknya, bagian saudara sebapak itu tidak dihitung kalau jumlah bagian saudara kandung itu sama atau bahkan lebih dari mislail jad, yaitu lebih dari 4 bagian. Ya, kenapa? Satu bagian jad itu kan, atau jad itu kakek. Satu bagian kakek kan 2. Berarti 2 bagian kakek adalah 4. Nah, kalau terjadi kondisi seperti ini, maka bagian kakek itu kita pilih sesuai dengan kaidah. Ya. Jika jumlah bagian saudara kurang dari 4 bagian, misalnya jad, maka kakek mengambil mukosama. Kalau bagian saudara itu sama dengan misalnya jad, sama dengan 4 bagian, maka kakek itu mengambil bagian mukosama maupun 1/3 itu sama saja, hasilnya sama dengan yang tadi yang sebelumnya kita bahas. Kemudian kalau jumlah bagian saudara lebih dari mislail jad, lebih dari 4 bagian, maka kakek itu mengambil bagian yang 1/3. Kenapa? Karena ini yang bagian terbaik daripada mukosama. Contoh kasus ya, biar gampang kita pahami. Misalnya terjadi kasus waris ada kakek, ada saudara kandung laki-laki 1 orang, dan ada saudara sebapak 1 orang laki-laki. Maka cara pembagian warisnya adalah kita berikan dulu bagian warisnya semuanya. Kakek 2, saudara kandung 2, saudara sebapak 2. Nah, kemudian tadi kita sebutkan bahwa ketika tidak bersama ashabul furud, kemudian kita lihat bagian saudara kandung ini kurang dari 2 bagian, ya. Jadi saudara kandung ini kan cuma dapat 2 nih. Berarti kan kurang dari 2 bagian kakek, kurang daripada 4 bagian. Karena dia kurang dari 4 bagian, maka caranya adalah bagian saudara sebapak ini tetap kita hitung, kita masukkan 2, lalu kemudian bagiannya kita tambahkan ke saudara kandung. Maka
ini saudara kandungnya tadinya cuma dapat 2, itu kita berikan 2 ya. Tambah 2 lagi menjadi 4. Kemudian saudara sebapak ini tidak dapat harta waris. Kenapa? Terhalang oleh saudara kandung laki-laki. Posisinya lebih dekat kepada mayit. Itu contoh kasus pertama. Kemudian contoh kasus kedua ya, yaitu ketika bersama ashabul furud ya. Jadi kondisi ashabul furud bersama kakek dan saudara kandung maupun sebapak, urutan pemberiannya adalah kita berikan dulu kepada ashabul furud, kemudian kepada kakek, lalu saudara kandung, dan terakhir saudara sebapak. Jadi kita berikan dulu ashabul furud, suami ya, dapat 1/4. Kenapa? Karena ada anak ya. Kemudian ibu dapat 1/6, lalu kemudian anak perempuan dapat 2/3. Nah, sisanya itu kita lihat, ini sisanya adalah 0 ya. Maka pada kasus di atas, karena sisanya adalah 0, maka kita lakukan revisi ya. Tadi sudah disebutkan kalau sisanya ada 0, maka kakek itu kita berikan jatah 1/6 ya. Lalu kemudian saudara kandung maupun saudara sebapak tidak mendapatkan harta ya. Di suami kita berikan 1/4, ibu 1/6, saudara perempuan dapat 2/3, kakek kita berikan 1/6 karena tadi dapatnya 0. Nah, ini kalau kita jumlahkan 3, 2, 8 tambah 2, totalnya adalah 15 ya. Kita tambahkan aja. Ini totalnya adalah 15. Nah, karena KPK 12 lebih kecil daripada 15, maka penyelesaiannya adalah dengan cara aul ya. Jadi nanti caranya perhitungan warisnya adalah ibu dapat 3 ya. 3/15 ya. 3/15 dikali jumlah harta, sama ibu juga dapat 2/15 dikali jumlah harta, dan seterusnya. Ini namanya cara aul. Kemudian kasus berikutnya, misalnya ada pewaris wafat meninggalkan ahli waris, ibu, kakek, kemudian saudara kandung laki-laki 1 orang, dan saudara sebapak laki-laki 1 orang. Harta warisnya adalah 600 juta. Nah, cara penyelesaiannya adalah seperti tadi, mengikuti cara tadi ya. Pertama kita berikan dulu bagian untuk ashabul furud. Ibu dapat 1/6, kemudian sisanya baru kita berikan untuk kakek dan saudara. Jadi ibu dapat 1/6 berarti dapat 100, sisanya adalah 5/6. Karena 5/6 ini lebih dari 1/4 ya, maka kakek memilih kondisi terbaik di antara muqasamah, 1/3 sisa, dan 1/6 harta. Tadi kan sudah kita bahas kaidahnya ya. Kalau lebih dari 1/6 maka kakek memilih kondisi terbaik. Nah, kalau muqasamah kakek mendapatkan 2/6 ya, 2/6. Kenapa? Karena tadi disebutkan saudara kandung laki-laki kan 1, saudara kandung saudara sebapak laki-laki juga 1, ditambah kakek, masing-masing mereka dapat 2 ya. Berarti totalnya 6. Di kakek 2/6 kali sisa ya. Sisanya itu adalah 500. Kakek dapat 166,67. Nah, ini sama dengan 1/3 sisa. Kemudian kalau kakek mendapatkan 1/6 harta, maka kakek hanya dapat 100. Dari 3 kondisi ini ternyata kakek yang terbaiknya mendapatkan 166,67 ya. Lalu nanti sisanya diberikan kepada saudara kandung ya. Sisanya untuk saudara kandung. Saudara sebapak terhalang oleh adanya saudara kandung ya. Dia tidak mendapatkan harta waris. Oke, baik, demikian pembahasan kita tentang pembagian harta waris kakek bersama saudara. Bagi pemirsa channel Ilmu Waris yang dirahmati Allah yang ingin mendapatkan materi ini, silahkan diunduh atau di-download di deskripsi video ini. Nanti kami siapkan link untuk downloadnya. Silahkan dipelajari sambil menyimak video ini. Silahkan juga disebarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.